Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahra Ainun SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Unit Kerja SMKN 1 Katapang, dan sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati dengan nomor induk mahasiswa 5252113217. Pada hari ini 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja dengan modul kelas 12 tema Mawaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya hari ini. Sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoanya dikeluarkan suaranya ya. Mohon perhatian. Siap perhatikan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman rahmatika ya arhamur rahimin. Amin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya. Adinda, Amel, Anissa, Aulia, Aila, Yuli, Jalpa. Ya, alhamdulillah sudah diabsen. Ternyata ada teman kalian yang sakit ya. Kita sama-sama doakan agar Cantika segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sekarang dalam keadaan sehat, tolong dijaga kesehatannya ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bab waris ya. Nah, setelah minggu lalu kita membahas tentang apa? Perilaku apa? Akhlak majmumah. Nah, coba lihat ya, sebelum kita masuk ke materi, lihat dulu gambar yang akan Ibu tampilkan kepada kalian. Nah, coba ya. Di sini ada dua orang saudara yang sedang berebut untuk mendapatkan harta waris. Ya, coba menurut kalian apa yang ada di benak kalian ketika melihat ini? Siapa? Ya, siapa? Karena perebutan harta. Siapa lagi? Khairun. Karena iri hati terhadap saudara yang mendapat bagian lebih besar. Ya, bagus. Siapa lagi? Ayo, Dinda. Karena ada ketidakadilan. Karena ada ketidakadilan. Ya, jadi kita bisa melihat dari gambar ini ada dua saudara yang sedang berselisih karena ingin merebutkan harta warisan, karena ketidakadilan, karena ingin paling banyak mendapatkan warisannya, sehingga itu termasuk kepada akhlak majmumah yang dimana dia itu rakus, iri, dengki terhadap saudara yang ingin mendapatkan harta warisan yang lebih banyak, dan itu termasuk akhlak majmumah
yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ya, itu termasuk kepada akhlak tercela. Padahal dalam ilmu waris itu kita diajarkan bahwa kita itu tidak harus berselisih untuk mendapatkan harta waris paling banyak itu siapa. Ya, karena ada aturannya di dalam agama Islam. Ya. Nah, coba sudah ya. Tadi yang menyebabkan mereka bertengkar kata siapa apa? Karena berebut harta, karena ketidakadilan, karena ingin hartanya yang paling banyak. Coba. Jadi kenapa sih kita itu harus belajar ilmu waris? Siapa? Oh, silahkan. Ayla, berdiri. Karena agar tidak terjadi pertengkaran dan kezaliman dalam pembagian harta. Islam telah mengatur pembagian warisan secara adil dan bijak dalam ilmu mewaris. Dengan mempelajari ilmu mewaris, kita bisa memahami cara menjaga keadilan dan menghindari amal menjelma seperti iri dan tamak. Siap, bagus ya. Bagus tadi kata kenapa sih kita itu harus mempelajari ilmu waris? Karena salah satunya dalam ilmu waris itu terdapat keadilan agar tidak ada orang yang menguasai ilmu waris tersebut, karena semuanya sudah diatur oleh Allah yang berada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang begitu rincinya tentang pembagian waris. Bagus, berarti Ayla salah satunya sudah membaca, karena minggu lalu sudah Ibu beri tugas ya untuk dibaca mengenai bab waris ya. Nah, sekarang dari pembelajaran ini Ibu harapkan di pertemuan pertama ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dalil-dalil nakli Al-Quran dan hadis tentang kewarisan. Jadi diharapkan kalian bisa memahami dilihat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Peserta didik dapat menjelaskan rukun, syarat, sebab terjadinya warisan. Syaratnya apa? Rukunnya apa? Apa yang menyebabkan bisa mendapatkan harta waris dan apa yang bisa menjadi penghalang waris. Peserta didik dapat mengklasifikasi penghalang-penghalang waris ya. Jadi sebab yang terjadinya penghalangan waris. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum nanti kalian studi kasus mengenai permasalahan-permasalahan yang konflik yang ada di masyarakat ya. Nah, kita pahami dulu nih pengertian waris. Ilmu waris atau ilmu faraid adalah ilmu tentang cara pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ya, jadi ilmu waris itu ada istilah lainnya, itu adalah ilmu faraid. Yang dimana ilmu faraid atau ilmu waris ini mengenai siapa saja yang berhak menerima harta warisan yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ilmu faraid membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, meliputi orang yang berhak menerimanya, bagian masing-masingnya, cara membagikannya. Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Si yang berhak menerima harta waris, apakah anak berapa bagiannya, ibu, istri, cucu, saudara, apakah mendapatkan waris, berapa bagiannya? Jika ada anak, maka saudara mendapatkan waris tidak. Nah, itulah pembelajaran ilmu waris ya. Nah, ini pengertian ilmu waris. Nah, selanjutnya ada dalil ya, dalil mengenai ilmu waris yang dimana dalilnya itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ya,
Nah, itu Quran surat An-Nisa ayat 11 ya. Allahumma hamna bil Quran. Pertama, menghilangkan nyawa seseorang. Contohnya kisah nyata yang dimana seseorang itu karena ingin mendapatkan harta waris dari suaminya, nah berencana untuk membunuh suaminya, bersekongkol. Ya, jadi ada seorang istri yang bersekongkol dengan pacarnya, ya, untuk ceritanya teh dibegal. Tapi ternyata setelah ditelusuri, yang menyebabkan dia kematian itu atau dibegal itu, dia bekerja sama antara istri dengan pacarnya. Ya, maka itu terhalang mendapatkan waris, secara otomatis akan terhalang mendapatkan harta waris. Ya. Diskusi kelompok yang dimana kelompoknya dibagi kepada 5 kelompok ya, karena minggu lalu sudah Ibu berikan untuk tugas untuk membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 yang mana? Ini, silahkan. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 5. Ini kelompok 4. Ya. Silahkan. Di situ terdapat studi kasus. Kan tadi kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Terus diulas sedikit, dia disampaikan, dan kalian juga sudah membaca sebelumnya. Ya. Coba pahami dari studi kasus yang Ibu berikan kepada kalian dan cari solusinya. Harus seperti apa dan bagaimana. Ya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan ya. Paham nggak ini? Paham? Jadi dipahami dulu setiap pertanyaannya, ya. Langsung diskusi dan ambil solusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus mengenai materi hukum waris. Sebelum lanjut ke studi kasusnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Deti Julianti sebagai moderator. Saya Siti Zahara Salsabila. Saya Tasya Septiani. Baik, sekarang kita lanjut ke studi kasus. Pada kelompok kami mendapatkan studi kasus tentang seorang wanita bernama Siti meninggal dunia. Ia meninggalkan harta berupa rumah dan tanah. Ahli waris yang masih hidup adalah suami bernama Budi, 2 anak laki-laki, Andi dan Dodi, 1 anak perempuan, Citra, dan kakak kandung laki-laki, Rahman. Namun diketahui bahwa Andi pindah agama sebelum Siti meninggal. Di sini kami mendapatkan 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Siti Zahara. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh Tasya dan Siva. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Fitri dan Dinda. Pertanyaan nomor 1. Identifikasi rukun kewarisan pada kasus tersebut. Jawabannya, rukun kewarisan yaitu ada pewaris, harta, ahli waris, dan hubungan penyebab kewarisan. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan syarat dan sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam kasus tersebut. Syaratnya, pewaris meninggal, hak milik atas rumah, tanah, ada. Ahli waris hidup saat kematian, dan tidak ada penghalang hukum. Sebabnya, sebab suami karena perkawinan, anak-anak karena nasab, saudara kandung karena nasab lateral, tetapi hanya jika tidak ada pewaris yang lebih dekat seperti keturunan. Nomor 3, siapa saja ahli waris yang tetap berhak menerima harta? Siapa yang terhalang dan mengapa? Jawabannya, yang berhak menerima adalah Budi atau suaminya, Dodi anak laki-lakinya, Citra anak perempuannya, dan Andi Rahman tidak mendapatkan bagian. Yang terhalangnya adalah Andi dan Rahman.
Alasannya, Andi pindah agama dalam fikih klasik. Jika seorang anak murtad atau berpindah dari Islam sebelum pewaris muslim meninggal, ia tidak diwarisi oleh pewaris muslim, sebab ia tergolong non-muslim. Rahman terhalang, kakak kandung. Karena kehadiran anak atau keturunan langsung menghalangi saudara kandung untuk menjadi residu, anak mengambil kedudukan lebih dekat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Terima kasih ya. Alhamdulillah tadi sudah dipresentasikan bahwa karena kasusnya itu karena ada salah satu keluarga yang murtad atau berpindah agama. Jadi siapa tadi? Andi, ya. Andi terhalang karena dia pindah agama. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Siapa yang mau bertanya? Silakan Repa. Bagaimana jika salah satu unsur kewarisan tidak terpenuhi? Ya, bagaimana salah satu unsur kewarisan tidak terpenuhi? Maka itu tidak sah warisannya. Kerjakan soal, ya. Silakan dikerjakan dulu, ya, di buku masing-masing. Yang kedua, sebutkan 3 dalil Al-Quran yang menjadi dasar hukum waris. Siapa? Oh ya, silakan Imelda. Ya. Ya. Ya, hadis riwayat Ahmad. Bagus, tepuk tangan untuk ini. Nah, jadi di kedua ayat itu dan hadis itu menjelaskan tentang pembagian harta waris agar tidak terjadi perselisihan. Sudah ada solusinya. Pelajaran hari ini, materi hari ini tentang waris mungkin cukup sekian, ya. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, siapa yang mau sama-sama mengambil kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan? Siapa? Oh, Eli, silahkan. Kesimpulan dari materi yang telah dipelajari tadi itu warisan dalam Islam adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah sesuai ketentuan syariat. Terdapat 3 unsur dalam pewaris harta waris. Dampak positif atau pesan-pesan yang bisa kalian ambil dari materi yang sudah dipelajari hari ini, ya. Nah, nanti diisi di sticky note ini. Nanti setelah selesai silahkan tempel di depan, ya. Ibu bagikan. Ayo. Sudah? Sudah semuanya? Sudah, ya. Nah, di sini Ibu akan di spill ya. Kita spill 3, enggak disebutkan namanya, spill aja. Secara acak ya. Kesannya menyenangkan karena bisa mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris dan yang tidak berhak mendapatkan. Tadi kalian Ibu sudah melihat umpan balik kalian juga aktif bertanya. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa baca materi yang minggu depan yang akan kita bahas tentang bagian-bagian dari ahli waris, ya. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.